Bapak, terima kasih ada lagu-lagu yang indah yang menolong kami mengekspresikan pikiran kami, perasaan kami, dan hubungan kami dengan Tuhan. Lagu yang kami nyanyikan menolong kami melihat diri kami butuh Tuhan tiap waktu, tiap jam, bahkan tiap detik. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Dan tanpa Tuhan kami tiada artinya. Itu sebabnya Tuhan ketika kami akan bersama-sama baca merenungkan firman Tuhan, biarlah kami melihat itu sebagai sapaan Tuhan kepada kami. Dan bahkan kalau perlu itu merupakan teguran buat kami. Supaya kami berbalik, hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati dan sertai kalau kami membaca merenungkan firman Tuhan sebentar lagi dan mendengarkan penjelasan perenungannya. Mohon Tuhan menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Mohon Roh Kudus beserta dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, dengan tema kesombongan mendatangkan kejatuhan, mari kita membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7, nanti dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal yang ke-5b sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Kita mulai dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 terlebih dahulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di taman, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Satu bagian lagi dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudari, karena hari ini akan belajar tentang kesombongan yang bisa mendatangkan kejatuhan, maka saya akan perlihatkan sedikit apa yang saya cari-cari ya di internet, bahwa dalam sebuah penelitian dituliskan, ini diterbitkan oleh satu lembaga di Amerika Serikat namanya National Center for Biotechnology Center. Ini centernya dua ya, mesti satu aja ya. Jadi di lembaga ini menerbitkan penelitian ini, saya baca, ini memang semuanya ngomong tentang masalah kesombongan dari segi pendekatan psikologis. Menurut penelitian ini, secara psikologis, kesombongan itu bisa dibagi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kesombongan pribadi, kesombongan individu. Saya sombong sebagai pribadi. Kenapa? Biasanya karena apa yang saya rasa, apa yang saya pikir tentang diri saya, itu tidak tepat. Saya menganggap diri lebih tinggi dari yang seharusnya secara objektif. Ya, kalau saya itu sebetulnya nilainya 6, tetapi saya merasa diri saya 9, kira-kira seperti itu. Itu kesombongan secara individu. Kesombongan yang berikutnya adalah berkaitan dengan orang lain. Karena kesombongan kedua itu adalah kesombongan karena membandingkan. Comparative arrogance. Jadi karena ada orang lain, saya melihat diri saya akan melihat bahwa saya lebih dari orang ini, dari yang lain. Saya mungkin merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih apapun. Saya jadinya lebih. Itu namanya
comparative arrogance. Dan yang terakhir, ini sifatnya itu adalah kurang baik ya, karena sifatnya menghina. Itu adalah arrogance antagonistic arrogance. Artinya kesombongan yang antagonis, kesombongan yang tidak baik, kesombongan yang menghina begitu ya. Jadi 3 hal ini kemudian dijabarkan lagi oleh tulisan ini. Yang pertama ya, biasanya orang yang punya kesombongan dalam dirinya, individual arrogance, itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama adalah punya informasi yang rusak tentang dirinya. Tadi ya, saya menilai diri saya 9. Padahal kalau secara objektif, misalnya tanya-tanya sama orang lain, sebetulnya rata-rata 6. Itu sebabnya di dalam, setahu saya, di dalam perusahaan itu ada assessment yang sifatnya itu 360 derajat. Artinya ketika misalnya setiap tahun ada evaluasi kerja, ya, yang mengevaluasi itu bukan saya, bos saya saja, tetapi saya silakan mengevaluasi diri sendiri. Apa yang berhasil, apa yang kurang berhasil. Jadi saya diajar untuk secara objektif menilai diri saya. Nanti bos akan menilai saya, tetapi juga bawahan saya akan diberikan form untuk menilai saya, dan di samping saya rekan-rekan sekerja yang setingkat diminta memberi respon ya tentang kinerja saya. Dengan demikian diharapkan menjadi objektif. Nah, kesombongan ini muncul ketika dia tidak berhasil melihat yang lain, tetapi merasa diri, ini nilai saya segini dan paling benar. Makanya kalau kita melihat, ya, dia itu akan melihat dirinya lebih dari yang objektif. Kedua juga nggak bisa menerima masukan orang lain. Orang semacam ini bisa ketika dipanggil bos untuk evaluasi kerja, dia akan menolak semua yang disebutkan. Kamu kurang begini-begini. Enggak Pak, saya begini-begini. Kamu kurang begini. Enggak Bu, saya begini-begini. Karena tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Itu namanya individual arrogance, kesombongan individu. Yang kedua, biasanya kesombongan ini kan tentu harus ada bentuknya begitu ya. Kalau cuma diri sendiri ya udahlah, gak pusing lah orang-orang juga ya. Silakan aja lu niru diri sendiri. Tapi kan kita makhluk sosial akan berinteraksi dengan orang lain. Disinilah muncul tingkatan kedua, yaitu karena mau tidak mau ada orang lain. Jadi saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Di dalam hal ini ada 2 layer lagi ya. Yang pertama, orang semacam ini tidak berhasil melihat perspektif dari orang lain. Pokoknya saya paling benar, saya paling akurat, data saya paling benar, saya menjadi pusat, orang lain mau ngomong apa ya peduli amat saya. Ya, yang berikutnya adalah merasa diri lebih dari yang lain. Ah lu mah gak usah ngomong gitu, gue lebih tahu dah, gitu ya. Atau hal semacam itu. Jadi karena saya membandingkan dengan orang lain, saya merasa diri lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih apapun, maka orang lain lebih kecil. Ya, karena itu namanya comparative arrogance. Dan terakhir, ini karena tadi namanya juga antagonistik ya, yang bersifat jahat, maka ini bentuknya itu adalah merendahkan, menghina orang lain. Jadi ilmu psikologi memperlihatkan kesombongan itu bisa layarnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, coba kita memeriksa diri ya hal-hal semacam ini. Nah, firman Tuhan 2 bagian ini sebetulnya bisa mengcover 2 esensi dari kesombongan. Kesombongan itu yang pertama merasa diri lebih, merasa diri hebat, pengen lebih atau pengen hebat, itu yang dibahas di dalam teks kita yang pertama Kejadian. Kejatuhan manusia dalam dosa karena pusatnya saya pengen lebih dari yang sekarang. Bagian yang kedua itu adalah kerendahan hati. Orang yang sombong berarti yang rendah hati. Kurang rendah hati sedikitnya. Sehingga makanya dia jadi sombong. Nah, ini dibahas di bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudari, 2 dimensi ini mau tidak mau ini akan terkait dengan hubungan. Kita hidup dengan pasangan, kita hidup dengan anak, dengan orang tua, teman kerja, teman gereja, teman KTB, teman kelompok kecil. Kita berinteraksi. Dan kesombongan ini kalau kita tidak kendalikan dan kita tidak taklukkan, maka itu akan menjadi masalah ya. Bapak Ibu Saudari, saya rasa kita pernah mengalami berinteraksi dengan orang yang sombong. Dan saya rasa kita gak nyaman ya.
Kau dengerin dia ngomong terus, dia cerita keberhasilan dia cerita punya apa, anaknya begini, anaknya begitu, dia punya perusahaan begini. Kita diminta mendengarkan dia sedang memperlihatkan kelebihan dia. Nggak nyaman, kita nggak diberi kesempatan ngomong. Kalau kita nanya, udahlah, lu mau tahu apa sih nih, gua begini. Sangat tidak nyaman, ya. Bapak Ibu Saudari, yang menarik kesombongan itu, satu, kalau punya cukup modal rada mending gitu ya. Saya punya modal ya dengan segala kelebihan tadi, gak saya nyombong, mungkin ada dasar sedikit walaupun sikap yang tetap tidak baik. Kalaupun dia menyatakan sesuatu yang objektif, dia perlihatkan tuh ya, kadang-kadang nih akun saya, tabungan saya segini, bisa. Itu objektif karena gak bisa diapa-apain. Tetapi kan sikapnya itu yang sombong. Ya, walaupun dia mungkin punya memang segitu, tetapi ketika perlihatkan dengan niatan mau nyombong kan itu yang kita kurang suka. Yang kedua, itu bisa sifatnya sebetulnya kesombongan, tetapi dari ketidakpunyaan. Nah ini namanya paradoks gitu ya, nggak punya kok sombong. Dan ini bisa merusak juga ya. Bapak Ibu Saudari, bayangkan ya, kalau ada dua keluarga ya, suami istri, mereka kenalan, ya menjalin relasi, ya menikmati, ya mereka berjalan berapa waktu gitu ya. Yang namanya berinteraksi dalam rangka saling memperhatikan, saling berbagi. Yang satu bisa ngasih ini, ya bikinin, yang istri mungkin bikinin makanan apa, dibagi. Yang ini dibagi gitu ya. Makan sama-sama kadang-kadang, ngobrol tentang anak-anak seterusnya begitu ya. Kemudian setelah itu, keluarga ini kemudian ketika pergi ke luar negeri beli oleh-oleh karena ingat nih keluarga baru yang dia kenal pengen memperhatikan, pengen berbagi, dibelikanlah satu jenis oleh-oleh. Dan kemudian tanpa sengaja ya masih ada label harga dengan harga yang cukup signifikan begitu ya. Kemudian orang yang nerima ini mulai bertanya, ini orang emang lu dari luar negeri lah gua tahu begitu ya. Ini ngasih oleh-olehnya yang khas negeri sana, kan dilihat ada harganya. Ini maksudnya apa? Ketika mulai seperti itu, dia kan menjadi mulai, ini maksudnya apa? Meragukan. Padahal udah bangun hubungan, udah makan bareng-bareng begitu ya. Dan kemudian dari situ ya, karena makin tidak nyaman dan pikiran itu kemudian dikembang-kembangkan, dia kemudian suatu kali konfrontir. Lu maksudnya apa ngasih oleh-oleh semacam ini masih ada harganya. Lu nuntut gua kasih yang seperti itu, gua mah tahu lah gua gak mampu. Nah ini muncul kayak begitu. Bapak Ibu Saudari, walaupun dia dari ketidakadaan, ya orang ini lebih kaya, dia merasa kurang, tetapi kesombongan dia membuat dia tidak terima, gua digituin. Ini satu paradoks. Kesombongan juga bisa muncul dari ketidakadaan, ketidakpunyaan. Nggak mau dihina, gitu ya. Nggak mau dianggap sepele. Ya, nah orang semacam ini juga bisa nanti kamuflase dengan penampilan performance dan dari luar begitu ya. Nah itu sebabnya ini menjadi sesuatu yang penting karena kalau tidak ya kita tidak bereskan masalah ini bisa jadi masalah. Mari kita melihat dari teks yang pertama dulu. Di dalam Kejadian pasal 2 16-17 sebetulnya Tuhan sudah berfirman memberikan pernyataan kehendaknya firman-Nya kepada Adam. Memang belum ada Hawa diceritakan kepada Adam. Tetapi kita meyakini Adam juga menceritakan persis sepenuhnya, sedetilnya, selengkapnya, sepemahaman dia kepada Hawa. Jadi Hawa tahu dari Adam. Kepada Adam Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Coba perhatikan kalimat ini ketika diungkapkan dengan bahasa lain oleh Hawa. Hawa ketika merespon ular dia mengatakan buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Bapak Ibu Saudari perhatikan ada yang hilang di situ. Tuhan mengatakan semua lebih strong dibandingkan dengan pohon-pohon. Betul ya? Semua itu artinya mengatakan semuanya nih gitu. Dalam rangka mengasihimu, dalam rangka menyediakan kebutuhanmu, aku memberikan semua pohon ini. Dengan bebas engkau boleh makan. Tetapi Hawa kemudian mereduksi, mengurangi dengan mengatakan pohon-pohon. Ya dari segi bahasa kita bisa memperhatikan Hawa itu terlihat dalam responnya mengurangi
apa yang Tuhan ingin memberikan perhatian kepada Adam dan Hawa. Yang kedua, dengan bebas, itu hilang. Jadi kita melihat bahwa Hawa ketika berinteraksi dengan ular, dia makin menjauh dari Tuhan. Kita lihat kalimat yang berikut. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kalimat dari Hawa dia mengatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Beda ya. Jadi kalau yang di pertama-tama jelas sekali mengatakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pasti dijelaskan apa artinya. Kalau kita mengenal sekarang tuh kayaknya seperti pohon kehidupan nantinya begitu ya. Tapi ini berarti pohon yang penting di mana Tuhan memberikan semua boleh, tetapi satu-satunya ini tidak boleh. Itu adalah untuk sebagai alat Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengexercise free will. Kalau Tuhan tidak berikan ini, berarti manusia itu imun terhadap dosa. Tetapi Tuhan ingin manusia yang diciptakan itu mengasihi dia secara bebas. Maunya dia sendiri, bukannya Tuhan yang aturkan supaya dia mengasihi Tuhan. Supaya dia bisa berinteraksi dengan Tuhan dengan baik. Tuhan berikan ini untuk menguji apakah dia benar-benar taat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu maksudnya ada satu-satunya dibandingkan semua. Tetapi kemudian Hawa mereduksi lagi. Pohon yang di tengah, dia tidak sebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia tidak sebut itu Tuhan yang aturkan itu sebagai free will. Enggak, dia cuma ngomong pohon yang di tengah itu. Dia sudah makin menjauh dari Tuhan dengan respon seperti ini. Dan kedua, yang berikutnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Perhatikan kata pastilah. Tuhan itu kan memberikan strong ya. Kalau perintah itu biar clear, jelas begitu. Semua pohon boleh kamu makan. Jangan kamu makan, pastilah engkau mati. Strong, clear, jelas, tegas. Tetapi kemudian kita melihat respon Hawa adalah jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tidak ada kata pastinya. Kedua, ditambahin lagi, jangan kamu raba. Jadi ini tipikal respon dari kita sebagai orang-orang yang menjadi anak Tuhan, orang Kristen, punya firman Tuhan, punya hukum Tuhan begitu ya. Kalau nggak mengurangi, nambah-nambahin. Hawa begitu, manusia pertama sudah begitu. Saya coba kita bandingkan dengan interaksi ini dengan ular ya. Bagaimana ular menggunakan kepintarannya untuk kemudian menipu dan mendorong memprovokasi Hawa menjadi jatuh dalam dosa. Ketika pertama-tama nanya ya, pertanyaan ular itu supaya Hawa memberi respon, dia bertanya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata bukan di sini itu kalau secara tata bahasa itu memang bisa mempertanyakan untuk mendapatkan konfirmasi ya. Ini benar kan? Nah katakan itu kan berarti kan untuk menekankan si yang ditanya itu memberi respon iya benar, mestinya begitu. Itu yang umum. Tetapi juga kata bukan di sini itu adalah ada nuansa untuk membuat keraguan, mempertanyakan, questioning. Sama seperti tadi saya memberikan ilustrasi, orang memberikan oleh-oleh ada harganya. Yang menerima itu jadi minder. Lu ngasih begini, lu ngarapin gua nanti balikin harga segitu ya. Jadi mempertanyakan. Nah ini ya, perasaan itulah yang muncul kepada Hawa ketika ditanya semua pohon di taman ini boleh kamu makannya, boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa tuh jadi merasa didorong untuk mempertanyakan motif Tuhan. Semuanya boleh. Karena ular tahu ada satu yang gak boleh. Tapi ditanyain semuanya kan boleh dimakan. Hawa tahu ada satu yang tidak boleh. Itu membuat dia meragukan. Kenapa kalau gitu ada satu yang ini yang gak boleh dimakan? Semua boleh tetapi kenapa yang satu tidak? Apa Tuhan nyembunyi sesuatu dari saya? Apa Tuhan sedang menutup-nutupi supaya saya apa begitu ya? Jadi Hawa ditanya begitu membuatnya jadi bertanya tentang ketulusan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan dan seterusnya. Yang berikutnya kalau kita perhatikan narasi di Kejadian pasal 2 dan di awal Kejadian pasal 3 itu lengkap disebutkan Tuhan Allah. Saya pernah menjelaskan bahwa Tuhan Allah ini kalau Tuhan semua huruf besar itu terjemahan dari Yahweh.
Yahweh itu ketika diberi nama seperti itu adalah Yahweh dalam pengertian personal, yang mau berelasi dengan ciptaan, yang memelihara ciptaan, yang mau menyelamatkan ciptaan. Sedangkan Allah itu adalah terjemahan dari Elohim, Allah pencipta, Allah universal, Allah bagi semua orang. Ya, jadi ketika Hawa, ketika ular berinteraksi nyebut Allah, diperlihatkan oleh penulis Kejadian cuma nyebut Allah. Tidak lagi sebagai Allah yang personal, yang mau berinteraksi, yang mau menciptakan manusia dan bersekutu dengan manusia. Disebutkan cuma Allah pencipta, menjadi jauh. Dari teks kita melihat hal semacam itu. Terjadi pergeseran karena dipertanyakan motivasi Tuhan dan tindakan Tuhan oleh ular kepada Hawa. Dan puncaknya, dia mengatakan, ini jelas-jelas berlawanan dengan Tuhan ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sudah ini dia merasa sudah mempertanyakan, kemudian ular memberi penjelasan, dia bukan saja meragukan, dia sudah menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Makanya di ayat yang berikutnya diperlihatkan sepertinya cepat begitu ya. Dia kemudian buah pohon itu dilihat baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Cepat berubah. Dan kemudian dia karena egosentrismenya, dia kemudian digambarkan mengambilnya, dimakannya, diberikan kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudari, kesombongan mendatangkan kejatuhan. Ini salah satunya. Kesombongan itu tidak harus bentuknya saya lebih gimana gitu ya. Memperlihatkan boasting, membesar-besar, tidak harus. Tetapi ketika seperti Hawa, saya mau menjadi seperti Allah. Saya menempatkan diri mau seperti Allah. Saya mau sesuatu yang saya sebetulnya tidak patut dan tidak mungkin. Itu sebenarnya sudah bentuk kesombongan. Dan disitulah terjadi kejatuhan. Dan ini menjadi peristiwa yang sangat besar buat kita. Kan disitulah kejatuhan manusia bukan saja jatuh misalnya menjadi tidak ada teman, menjadi bangkrut dan segala macam. Tetapi kejatuhannya adalah kejatuhan dalam dosa. Dan membuat kita mempunyai dosa turunan atau dosa warisan. Bapak Ibu Saudari, saya pernah ditanya ya oleh seorang, Pak, yang ngambil buah itu kan Hawa. Kenapa di bagian perjanjian baru seperti ayat ini ya, yang disalahin Adam? Kan Hawa yang berdosa. Jadi yang berdosa pertama-tama Hawa. Adam kan cuma ngikut. Ya. Nah, penjelasannya memang tidak bisa penjelasan secara urut-urutan. Penjelasannya adalah penjelasan teologis. Kita perhatikan waktu pertama kali Allah memberikan firman kepada siapa? Kepada Adam. Kenapa demikian? Karena secara hubungan dalam konteks hubungan suami istri, keluarga, pria harusnya menjadi kepala rumah tangga. Pria harusnya memimpin. Pria yang harusnya pertama-tama dengar Tuhan. Pria yang harus membawa keluarganya kepada Tuhan. Pria, Adam diharapkan menjalankan peran itu sebagai kepala rumah tangga. Kepadanya diberikan firman. Baru kemudian Hawa dibentuk dan jadi Hawa. Dengan demikian Allah memberi tugas kepada Adam untuk menjelaskan apa yang sudah diberikan perintah kepada Adam. Jadi Adam harus menceritakan kepada Hawa. Nah, dengan pengertian itu mestinya Adam yang lebih ngerti dan perannya sebagai kepala rumah tangga, waktu Hawa mendorong dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia mesti nolak. Bahkan waktu dia ngambil, dia sudah harusnya larang. Disitulah kesalahannya kenapa secara teologis tetap ditimpakan kepada Adam. Ya, apalagi mereka paternalistik lah. Ya, pria itu yang dijadikan lebih penting dianggapnya daripada perempuan. Hal ini bukan berarti pria dengan wanita itu beda derajat, bukan ya. Secara esensi, secara kemanusiaan kita sama pria dengan wanita. Tetapi dalam peran dan konteks rumah tangga, pria mestinya memimpin. Lihat kalimat ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa yang terjadi kepada Adam, puji Tuhan,
Allah memberikan jalan keluar. Oke, manusia rusak, tetapi Allah berikan jalan supaya persekutuan itu diperbaharui. Dan kita dimungkinkan karena Kristus, Adam yang kedua. Bapak Ibu Saudari, tadi dimensi yang pertama ya, kesombongan itu merupakan bentuk egosentrisme, saya lebih atau saya pengen lebih, membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6, sekarang kita ngomong kalau sombong itu kan kebalikannya kerendahan hati. Kita akan membahas hal ini. Coba kita lihat konteksnya dulu ya. Kan dibacanya ayat 5b sampai dengan ayat 6. Rupanya ayat 1 sampai dengan ayat 4, ini adalah pemberian nasihat kepada para penatua. Gembalakanlah kawanan dombaku, tetapi coba perhatikan kalimat berikutnya. Janganlah kamu seolah-olah memerintah. Di dalam gereja waktu itu, Petrus melihat kan para penatua jadi pemimpin di gereja waktu itu ya. Sampai sekarang juga kan penatua adalah para pemimpin gereja. Coba lihat, gembalakan. Jangan dengan seolah-olah kamu memerintah. Berikutnya lagi, tetapi kalau mau memerintah pun memerintah dengan keteladanan. Bapak Ibu Saudari, biasanya pemimpin itu ya kan pengennya di mana gitu ya, diakui, di itu. Kalau kita baca berita baru-baru ini ya, itu kan isunya adalah ada seorang gubernur baru dilantik, mau datang kepada serah terima wali kota lama ke wali kota baru. Tapi ketika dia datang ke gedung itu, nggak ada yang nyambut dari perwakilan atau panitia. Dia nggak jadi datang, dia pulang lagi. Kenapa? Merasa nggak disambut. Gue nggak dianggap, nggak disambut, jadi gue pulang lagi, ngapain gue datang begitu ya. Kan rumornya isunya begitu ya, peristiwa itu. Kita nggak tahu persis gimana, tetapi netizen menangkapnya nuansa seperti itu. Gue nggak dianggap, ngapain gue ikutan, gue pulang aja. Jangan seperti orang memerintah, tetapi dengan memberikan keteladanan. Di bagian yang berikut, ayat 5a, ini nasihat kepada orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Rupanya dulu anak-anak muda juga ada isu seperti sekarang, rasanya sulit tunduk kepada orang tua. Ya, anak-anak biasanya ya lebih segan, lebih tunduk kepada guru atau kepada orang tua. Seringkali isunya ya itu kalau ke guru didengerin, kata guru ya. Tapi kalau ke orang tua, kata siapa Mi? Kata guru saya begini, ya kita kayak dibenturkan begitu ya. Nah, Petrus mengatakan orang muda, tunduklah kepada yang tua. Nasihat-nasihat ini kemudian disimpulkan oleh Petrus menjadi nasihat kepada semua orang. Dia mengatakan begini, dan kamu semua orang, jadi kepada semua jemaat berarti ya, mau penatua, mau jemaat biasa, mau orang tua, mau orang muda, mau siapapun pria wanita, mau status sosial apapun, kamu semua orang, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Kalau kesombongan menjadi awal dan langkah kejatuhan, maka yang diperlukan adalah kerendahan hati. Dan itu berlaku buat semua orang. Karena Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah gak senang sama orang congkak. Ya, Allah sangat tidak senang kepada orang yang congkak. Dia sebutkan begitu. Coba kita lihat teladan Yesus. Bapak Ibu Saudari, dulu di Gereja Kristus Tapang pernah mengadakan camp untuk para aktivis ya, BP baru. Dilantik, kemudian ngadain camp pembinaan begitu. Salah satu acaranya itu adalah, ini nggak dikasih tahu ke peserta ya, surprise. Salah satu acara memang didesain begitu ya, surprise. Para rohaniwan dan para penatua itu datang di dalam kelompok-kelompok, masing-masing penatua dan rohaniwan itu diberi satu kelompok tertentu ya. Bawa baki, bukan baki, bawa apa namanya, tempayan ya, bawa baskom kalau saya orang Sunda, baskom, kasih air, bawa lap. Ngapain? Mereka disuruh duduk ngelingker, kemudian para penatua dan para hamba Tuhannya itu membasuh kaki satu-satu. Disuruh buka semua peserta kakinya, dipimpin sama, ada yang mimpin lah ya. Kemudian satu-satu di kelompok itu,
oleh penatua atau oleh hamba Tuhan itu disekap. Ya tentu diberi kasih makna lah ya, bahwa pemimpin itu mestinya melayani. Sama seperti Kristus. Dia gak gengsi, dia kenapa melakukan? Saya rasa itu untuk memberi contoh kepada murid-muridnya. Dia guru itu sangat dihormati dalam budaya Yahudi. Tetapi dia melakukan. Kalau kita melihat konteksnya ya secara keseluruhan di dalam peristiwa itu kan malam-malam terakhir ya di Yerusalem. Pengajaran-pengajarannya sangat ditujukan kepada para murid. Mempersiapkan para murid. Salah satunya, Yesus tahu mereka nanti akan jadi para pemimpin. Kalau pemimpin merendahkan diri, melayani. Itu yang dilakukan, dicontohkan. Ya. Kalau dipikir-pikir ya gampang ya. Rohaniwan, penatua sekali aja lah itu ya simbolisme ritual untuk memberikan feel ya, untuk memberikan suasana begitu ya. Dan mungkin itu bisa berdampak ya, ada kesan begitu ya. Tetapi coba kita lihat yang dilakukan oleh Kristus yang lebih menjadi puncak bagaimana dia merendahkan diri. Dia adalah Allah. Turun ke dalam dunia. Mengosongkan diri. Istilah dalam Filipi. Ya kenosis. Mengosongkan diri. Menjadi manusia. Kemudian naik ke kayu salib. Kemudian mati untuk kita. Nggak perlu sebetulnya. Allah dalam kuasanya kan kalau kita interaksi selalu ditanya. Ngapain susah jadi manusia naik kayu salib. Kan bisa. Dia berkuasa, dia bisa berfirman. Pokoknya dosa manusia semua dihapuskan. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kan itu mengganggu keadilan Allah. Kok enak bener gitu ya. Harus ada yang membayar harga. Harus ada yang menebus. Itu yang Yesus lakukan. Merendahkan diri. Mengosongkan diri. Untuk siapa? Buat kita. Buat saya. Jadi kalau kita sudah menghayati, saya ditebus. Bapak Ibu Saudari kadang-kadang masalah dengan pasangannya. Suami dengan istri, istri dengan suami. Anak dengan orang tua dengan anak, teman. Sebetulnya kita mesti tanya sama diri sendiri. Kalau kita kesel sama dia, gak mau ngampuni dia, gak mau membangun relasi, dia orang yang kita sayang. Kalau Tuhan tidak melakukan tindakan merendahkan diri buat kita, jadi apa kita? Bisa kita berpikir kalau Tuhan mau, mari kita meladeni Tuhan. Melakukan itu buat orang yang kita sayangin. Udah nikah berapa waktu ya? Saya pernah mengkonseling satu pasang suami istri yang udah senior. Suaminya ini ada penyakit tertentu ya, yang istrinya itu jadi sangat tidak tahan. Penyakit psikologis gitu ya. Jadi bapak ini bisa high banget, kalau high itu wah itu sangat aktif, nggak ada capeknya gitu ya, jual sana sini apa segala macam. Jadi si istrinya ngeri gitu. Ini bisa macam-macam, bisa jual rumah, bisa apa, bisa mau begini yang beli rumah dan segala macam. Jadi terasa terancam ya, dan juga bisa marah dan segala macam. Ada semacam itu ya. Diskusi begitu ya, terus saya ngobrol, tanya, dengar. Terus dia bilang itu bahwa dia sudah menikah sekitar 30 tahunan. Terus dia ngomong, dalam 3 tahun terakhir ini kami merasa terancam, saya dengan anak-anak. Dia merasa terancam. Ini saya pikir ada temannya, ada orang yang sayang sama dia mengatakan, kalau begitu terus kamu merasa terancam ya, financially, bahkan juga mungkin bisa secara fisik begitu ya. Cerai aja. Saya lagi mikirin itu, dia bilang. Apakah saya mesti cerai? Saya cuma bilang gini ya, setelah dengerin, saya coba ngertiin dari perspektif si istri ini begitu ya. Coba bayangin ya, saya bilang ya. 30 tahun kamu menikah, sebelum kena penyakit ini, kamu happy. Dia suami yang sayang. Dia ngakui, ini suami sayang. Kalau lagi benar, lagi baik, sayang. Anak-anak sayang, dia sayang. Dia mementingkan keluarga. 30 tahun. Dengan 3 tahun ini. Saya mengajak dia berpikir, coba pikirkan. 30 tahun dia sudah setia. 30 tahun dia sudah baik. 30 tahun dia udah bersama-sama. Menikmati. Sekarang 3 tahun. Memang dia lagi sakit. Sedang diobati.
Saya juga konselingin ya suaminya. Dulu karena COVID malah begitu ya, setiap minggu datengin, doa bersama, ngajak ngomong dan segala macam. 3 tahun. Dianya kayak tersentak begitu ya. 30 tahun dibanding 3 tahun. Message saya kan tentu ayo bertahan begitu ya. Bapak Ibu Saudari, bentuk yang lain, saya mengapresiasi ya, ibu ini pernah sharing sama saya ya. Dia melihat bahwa anak itu bermasalah, ya dia pelajari ya. Kenapa anak ini, kemudian satu kali firman Tuhan itu menyentak dia, yang mendorong dia ngajak ngomong anaknya, dan kemudian dia merasa dia harus minta maaf sama anak ini. Intinya kira-kira dia minta maaf, maafkan mama kalau selama ini mungkin ada perkataan mama, desakan mama, dorongan mama, arahan mama yang kamu tidak suka, yang kamu terpaksa, yang membuat kamu sakit hati dan seterusnya. Intinya begitu ya, ngomong seperti itu. Dan kemudian mama ini memperlihatkan gestur itu terus gitu ya, ayo karena membangun relasi. Dan kemudian singkat cerita, mulai dari mama yang merendahkan diri, minta maaf, anak ini menjadi berubah. Bapak Ibu Saudari, diperlukan kerendahan hati untuk membangun relasi yang baik dan mendalam. Kalau dengan orang sombong gak mau kita bergaul, susah begitu ya. Diperlukan kerendahan hati. Saya ingin memperkenalkan paradigma yang ini bisa menolong kita membangun kerendahan hati ya. Karena kan kalau yang namanya sombong itu merasa diri punya, merasa diri benar, merasa diri paling begitu ya. Maka kita perlu punya paradigma 3 hal ini. Nothing to prove, nothing to lose, nothing to hide. Nothing to prove itu artinya adalah keamanan saya merasa diri aman, saya merasa diri tenang. Itu bukan barang-barang, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bahkan bukan suami, bukan istri. Mereka bisa mengecewakan, mereka bisa bikin kesal kita. Tetapi Tuhan. Kalau saya punya rasa aman di dalam Tuhan, maka saya nggak perlu bukti-buktiin apapun kepada yang lain. Biasanya orang tuh yang untuk membuktikan saya eksis, saya diakui, saya dianggap. Biasanya hal-hal yang sifatnya di luar. Ya, kita punya gadget paling baru, kita punya mobil yang canggih begitu ya. Untuk memperlihatkan saya something, saya sesuatu. Kita bisa membangga-banggakan kedudukan, membanggakan tabungan kita, uang kita dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Nah, hal semacam ini sebetulnya tidak aman. Makanya cari aman dengan hal semacam itu. Kalau kita punya rasa aman di dalam Tuhan, kita nggak akan cari yang di luar itu untuk menunjukkan saya siapa. Buat saya harusnya kalau kita punya konsep nothing to prove, buat saya punya Tuhan itu cukup. Saya nggak butuh bukti-bukti apa lagi. Tapi saya kerja keras. Waktu kerja keras itu Tuhan berikan sesuatu. Tuhan berikan kelimpahan. Puji Tuhan. Saya nggak nolak dong begitu ya. Tetapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari itu aman karena Tuhan. Kalau sampai Tuhan kasih sesuatu, saya bisa beli sesuatu. Bukan buat saya nyombong. Tetapi itu adalah bentuk dari saya merasa aman dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati saya. Bapak Ibu Saudari, yang berikutnya adalah nothing tulus. Artinya saya nggak takut hilang apa-apa karena saya punya Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang semacam ini kalau berani menyerahkan diri, mau kehilangan jabatan, mau kehilangan kedudukan, mau kehilangan teman, mau kehilangan harta benda, yang penting saya menyerahkan kepada Tuhan. Yang penting Tuhan bersama dengan saya. Saya tidak takut untuk kehilangan itu. Dengan demikian orang seperti ini bisa berani bayar harga, ya. Ini bukan berarti kalau begitu ya, kita ngalah, rendah hati dan sesuatu, berarti ngalah, membiarkan kejahatan, membiarkan ditindas, tidak seperti itu. Tetapi punya kekuatan karena saya tidak menggantungkan diri kepada semua itu. Saya menggantungkannya hanya kepada Tuhan. Dan terakhir adalah nothing to hide. Kenapa? Karena saya sudah jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita pikir-pikir kan secara teologi kita diajarin Tuhan tahu segala sesuatu, di pikiran kita Tuhan tahu, rencana kita Tuhan tahu, motif kita Tuhan tahu, apa yang kita punya Tuhan tahu, dosa kita Tuhan tahu, tidak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya perasaan saya tidak bisa
menutupi segala sesuatu dari Tuhan. Itu kan bukankah itu mendorong dan menolong kita tiap kali datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Dan saya berusaha membereskan hal itu dengan Tuhan. Sehingga saya gak takut ya. Ini saya apa adanya. Ini saya. Gak perlu tutupin. Seperti mereka, Adam dan Hawa. Ketika mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka sadar dirinya telanjang. Mereka mesti menutupi diri. Dengan cawat yang dibuat dari daun pohon ara. Kalau kita sudah beres di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Orang semacam itu orang yang terintegritas ya hidupnya ya. Apa adanya, tetapi tulus, jujur, bekerja keras dan seterusnya. Orang semacam ini karena tahu dirinya siapa, aman di dalam Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, tidak tersembunyi apapun, terbuka di hadapan Tuhan. Orang seperti ini lebih mudah punya kerendahan hati. Karena tahu dirinya siapa, harganya bagaimana. Dan terutama karena dikaitkan dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Bapak Ibu Saudari, selama beberapa waktu ya, saya ada masalah dengan istri. Tidak usah kaget ya, Bapak Ibu Saudari, hamba Tuhan juga ada kelemahan, ada kekurangan, keluarga hamba Tuhan juga ya. Ada perbedaan tajam saya dengan istri ya, ketidaksetujuan ya, karena nggak berhasil di resolve gitu ya, jadi makin tajam, makin jauh, merasa makin dia nggak ngerti saya nggak ngerti dia dan seterusnya makin menjauh begitu ya. Kemudian saya kan kebaktian di gereja dari dulu kan gereja Presbyterian ya, Ketapang gereja Presbyterian, di Singapura saya pelayanan di gereja Presbyterian, liturginya itu kan ada ada pengakuan dosa. Nah, berapa waktu ya kalau kebaktian itu pas pengakuan dosa tuh gak nyaman begitu. Karena tahu ada masalah dengan istri yang belum beres. Kami sedang menjauh. Kami ada masalah yang belum ketemu titik di mana kita bisa sama-sama. Gak nyaman tiap kali. Titik gitu ya, saya mikir-mikir, saya bergumul, berdoa sama Tuhan. Gak bisa begini terus. Saya ngajak ngomong, Li, kita akan menjauh ya berasa. Gak boleh begini terus ya. Saya ngajak ngomong sekarang ini. Tama-tama saya meminta maaf. Saya hamba Tuhan. Saya kepala rumah tangga. Maksudnya saya tidak membiarkan ini terjadi selama ini. Saya minta maaf. Yuk kita ngobrol. Apa yang bisa kita, ada titik temu di mana. Yang bisa kita sama-sama mulai. Untuk mendekatkan diri kembali lagi. Bapak Ibu Saudari, itu meluruhkan hati Lili begitu ya. Oh ya, meltdown istilah bahasa Inggris ya. Hancur lebur lah dia begitu ya. Kita sama-sama menangis, sama-sama datang sama Tuhan. Coba mulai membereskan, coba mulai lihat di mana samanya, di mana bedanya. Kalau beda mesti bagaimana. Sama-sama mulai narik diri, udah saya mengalah di sini, dia mengalah di situ. Ya sudah, itu bagian kamu. Saya gak turut campur, ini bagian saya. Tolong dimengerti dan seterusnya. Kalau dari sudut pandang saya bisa merasakan yang salah mah banyakan dia daripada saya bisa. Tapi saya mengatakan bagi saya yang hamba Tuhan. Saya yang kepala rumah tangga. Mestinya ini tidak terjadi. Saya yang salah, saya minta maaf. Bapak Ibu Saudari, kalau kita punya sikap rendah hati semacam itu, maka janji firman Tuhan yang terdekat, yang ada di dalam teks, Tuhan akan mengasihani kita. Kita akan dikasih oleh Allah kalau kita rendah hati. Yang kedua, dari ayat yang ke-6. Ingat, mungkin dengan kita mengalah, dengan kita merendahkan diri, kayaknya kita mungkin bisa dihina-hina. Tetapi, Tuhan mengatakan pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Waktu kita merendahkan diri, ngalah ya sama orang-orang sombong, orang-orang yang di luar sana dalam rangka membaik, tapi nggak dapat bertepuk sebelah tangan. Kita udah coba mendekati, kita udah coba memperbaiki, kita coba udah humble, minta maaf duluan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang nggak terima kayak begitu ya, malah makin sombong bisa begitu ya. Ingat, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga ini kami, mungkin ini kesempatan buat kami sekali lagi ketika sudah membaca merenungkan firman Tuhan, diperhadapkan dengan Tuhan supaya kami memeriksa diri kami, supaya kami menilai diri kami kembali di hadapan Tuhan. Bukan sekedar dengan pikiran kami dan penilaian kami yang kadang-kadang salah, terdistorsi, sehingga menganggap diri kami baik, menganggap diri kami pintar, menganggap yang lain yang salah. Tuhan, di hadapan Tuhan kami bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan kami sebetulnya lemah, sebetulnya kurang, sebetulnya tidak mencapai standar Allah. Dan biarlah pemahaman-pemahaman ini mendorong kami terbuka dengan jujur kepada diri sendiri, terbuka kepada Tuhan. Dengan demikian itu bisa menolong kami, melatih kami juga nanti lebih terbuka dan membuka diri kepada orang-orang yang kami kasih di sekeliling kami. Berkati dan sertai setiap diri kami Tuhan, supaya pulang membawa bekal firman Tuhan ini dan terutama melakukannya dalam kehidupan. Kami terus memeriksa diri, menjaga diri, tidak muncul kesombongan, tetapi yang dibangun adalah justru merendahkan diri, merendahkan hati. Berkati dan sertai supaya kami bisa dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan. Amin.